Siapa yang suka mencuri es krim malam-malam? Nah loh, tahuan. Kalian tahu nggak, es krim yang kalian curi itu mengalami perjalanan yang panjang di sistem pencernaan. Perkenalkan, saya Profesor Gajah, dan saya akan menemani kalian semua belajar mengenai sistem pencernaan. Sebelum dimulai, ada baiknya nggak sih jika kita mengetahui terlebih dahulu organ apa aja yang berperan dalam sistem pencernaan? Manusia, organ pencernaan terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, pankreas, usus kecil, usus besar, dan anus. Pada mulut, makanan diproses secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh gigi. Sementara, proses pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim lipase, amilase, lisozim, dan haptokorin. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lipid saat makanan masuk ke dalam mulut. Enzim amilase bekerja pada pati makanan dan berfungsi untuk memecah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana. Enzim lisozim berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri. Dan yang terakhir, enzim haptokorin berfungsi untuk membantu penyerapan vitamin B12. Kita lanjut ke faring. Faring merupakan jalan masuknya makanan ke esofagus. Di faring ada suatu katup yang dapat membuka dan menutup yang biasanya dikenal dengan sebutan epiglottis. Epiglottis ini berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke dalam trakea saat menelan. Kira-kira kalau katupnya terlambat membuka atau menutup, apa yang terjadi ya, Prof? Pertanyaan yang bagus. Jadi, akan timbul respon tersedak yang menandakan keterlambatan dari menutupnya katup epiglottis pada tenggorokan. Makanan yang seharusnya masuk ke kerongkongan, tetapi karena keterlambatan epiglottis, malah masuk ke jalur pernafasan. Itu berbahaya loh. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai esofagus. Esofagus adalah jalur yang selanjutnya dituju makanan sebelum diproses di lambung. Di esofagus, terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas yang berguna mendorong makanan hingga ke lambung. Setelah melalui esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di lambung, makanan akan kembali dicerna secara mekanik dan kimiawi di lambung. Proses pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh gerakan otot-otot lambung. Sementara, proses pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan dengan melibatkan enzim-enzim. Enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein. Kemudian ada enzim gastrin yang berfungsi untuk menstimulasi produksi asam lambung. Dan yang terakhir, asam glorida berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Setelah dari lambung, proses pencernaan makanan dilanjutkan di usus halus. Nah, di usus halus ini ada 3 bagian. Ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum, atau yang biasa kalian lebih kenal dengan istilah usus 12 jari, merupakan bagian terpendek dari usus halus. Panjangnya itu sekitar 20-25 cm loh. Fungsi utamanya adalah untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh si pankreas. Jejunum atau usus kosong merupakan bagian kedua dari usus halus yang berbatasan dengan duodenum dan ileum. Panjang jejunum itu menempati 2/5 bagian dari usus halus. Jejunum berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan yang telah diproses oleh duodenum. Nah, yang terakhir ada bagian ketiga dari usus halus, yaitu ileum atau usus penyerapan, yang menempati 3/5 bagian dari keseluruhan panjang usus halus. Ileum itu berfungsi untuk menyerap nutrisi yang belum diserap pada proses-proses sebelumnya. Di usus halus, makanan kembali diproses secara kimiawi. Nah, proses pencernaan makanan secara kimiawi itu dibantu oleh enzim-enzim yang berasal dari pankreas, empedu, dan hati. Ada beberapa enzim yang berperan dalam pencernaan di usus halus, seperti enzim tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan limpase. Enzim maltase berfungsi untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Enzim sukrase berfungsi untuk memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa.
Enzim laktase berfungsi untuk memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Dan yang terakhir, enzim amilase memecah karbohidrat menjadi glukosa. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa makanan akan mengalami pembusukan di usus besar. Dan terakhir, terjadi penyerapan air pada sisa makanan yang akan diubah menjadi feses atau kotoran. Terakhir, kita pergi ke rektum, yang merupakan bagian akhir dari usus besar. Fungsi rektum adalah sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum feses tersebut dikeluarkan melalui anus. Di rektum, ada sensor yang akan mengirim sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Demikian perjalanan makanan pada sistem pencernaan. Sekian penjelasannya. Saya, Profesor Gajah, izin pamit dulu ya. Sampai jumpa.